Jadi tadi berkaitan dengan satu, evaluasi proses pembelajaran, persiapan UAS, persiapan ujian proposal tesis, dan persiapan semester ganjil ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan diskusi, tapi sebelum diskusi silakan Mas Ade mungkin akan menambahkan beberapa hal dulu baru kita akan diskusi. Saya kembalikan lagi ke Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Ali. Ya, sebagaimana tadi disampaikan ya Pak Kaprodi bahwa ada beberapa agenda, terutama mengenai evaluasi pembelajaran. Ini pembelajaran yang sudah dilalui oleh teman-teman dalam satu semester ini. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk kedepannya menjadi bahan evaluasi bagi prodi. Ya. Kemudian tadi juga disampaikan juga mengenai apa proposal tesis ya. Kemudian nanti muaranya adalah setelah proses bimbingan ya teman-teman nanti akan menghasilkan draft tesis yang tentunya siap untuk diuji. Nah, untuk proses atau eh, syarat untuk diujikan ya terutama ada syarat plagiasi. Ya. Teman-teman diharapkan di dalam tesisnya itu tidak lebih dari 25% untuk Turnitinnya. Kemudian untuk mata kuliah di semester berikutnya kita ada apa, tiga mata kuliah pilihan. Nah, sementara pilihannya itu ada 7 atau 8 mata kuliah. Jadi ada yang wajib diambil itu 3 mata kuliah sejumlah 9 SKS. Kemudian nanti untuk seminar proposal tesisnya itu include ya sebetulnya sudah di uh, apa, sudah dinaikkan itu untuk di semester sekarang gitu ya untuk seminar tesis. Tapi bentuknya nanti tidak dengan perkuliahan ya. Jadi proses bimbingannya itu nanti kemudian uh, nilai dari pembimbing itu otomatis masuk ke nilai untuk seminar proposal. Uh, itu barangkali yang tambahannya. Kemudian ini terkait evaluasi, mangga kita langsung diskusi mungkin ya. Atau ini ada Pak Muslih baru bergabung Pak Ali. Ya, kita sampaikan dulu ya untuk kesempatan kali ini mendengarkan arahan dari Kepala UPT Pak Dr. Muslihudin. Dipersilahkan, silakan Pak. Mohon maaf Pak Ade, saya Ah, masuk. Mohon maaf saya masuk link Zoom untuk munakosah ini. Tapi kok masuk sini ya? oh Masya Allah. Oh, iya. Ini rapat internal pasca ya? Ya, ini evaluasi pembelajaran untuk S2 Oh ya. PJJ PAI. Hanya eh, apa akun Zoom-nya itu sama dari Pak Slamet. Oh. Oh ya ya ya, mohon maaf aduh maaf. Monggo dilanjut aja Pak. Saya Oh, mau masuk iya, iya. munakosah. Enggak, enggak. Oke, oke. Ya, teman-teman. eh oke, sekarang kita langsung dibuka ya untuk diskusi barangkali perwakilan kelas atau siapapun dari mahasiswa yang ingin menyampaikan hal-hal terkait evaluasi pembelajaran, dipersilahkan. Silahkan tunjuk tangan dulu. Loh, kok kesini lagi ya?
Baik teman-teman, ini karena linknya juga sama digunakan untuk link Munakosa S1 ya. Sebetulnya di dalam jadwal itu Munakosa PJJ itu dari jam 7 sampai jam 12 gitu. Hanya barangkali mungkin beberapa penguji yang bisanya setelah duhur. Jadi untuk evaluasi kita percepat barangkali ya sampai acara ini untuk evaluasi pembelajaran diakhiri sampai jam 2 ya. Karena sebetulnya sebagian besar tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Ali. Kemudian untuk apa namanya pilihan mata kuliahnya mungkin nanti ini saya bisa nyampaikan ya. Belum bisa screen ya. Boleh, boleh. Silakan ada yang mau bertanya atau ngasih tanggapan atau ngasih saran, silahkan ya teman-teman. Eh, Jika teman-teman mau ngasih saran, ngasih pendapat untuk perbaikan PJJ ini ya, khususnya di semester depan dan juga untuk ujian proposal tesis, juga evaluasi proses pembelajaran yang telah kita laksanakan ya, yang telah kita laksanakan karena minggu depan kita sudah puas. Oke, ada Pak Ahmad Mohon izin, Jauhari. Pak. Nah, silakan Kang Ahmad. Baik, Kemudian Pak Komarudin dulu atau Pak Ahmad Jauhari dulu. baik. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kaprodi dan Bapak Sekprodi. Yang saya hormati pula Bapak Ibu atau kawan-kawan teman-teman seperjuangan PJJPAI. Pertanyaan saya ini gabung semua nih Bapak Kaprodi, mulai dari evaluasi, kemudian UAS sama persiapan ujian seminar proposal. Yang pertama untuk evaluasi pembelajaran dulu. Ini sifatnya saran saja barangkali. Saya melihatnya bahwa dalam pembelajaran kami selama semester 2 ini ada 1-2 mata kuliah itu yang agak tersendat pembelajarannya. Terus perkiraan kami, ini perkiraan saja, bahwa antara kelas kami dengan kelas yang lain, misalnya kelas D atau kelas yang lain begitu, mungkin terjadi benturan jadwal begitu, sehingga untuk memaksimalkan pembelajaran di kelas C, di kelas kami itu mungkin agak terhambat, seperti mata kuliah em, penelitian kualitatif itu salah satunya. Lalu yang kedua untuk UAS, begitu ujian akhir semester. Saya hanya ingin bertanya, ini kaitan sama jurnal begitu. Ini karena keterbatasan saya juga barangkali. Apakah misalnya untuk UAS itu menitik beratkan materi UAS itu harus ke jurnal begitu Pak Kaprodi? Kenapa saya tanya begini? Karena antara jeda waktu mulai masuknya soal itu di portal akademik itu misalnya tanggal 1, jadi batas waktu akhirnya tanggal 7. Berarti antara tanggal 1 dan tanggal 7 kami semua kelas C itu pada kebut ini untuk bagaimana jurnal itu sampai mendapatkan LOA atau sampai pada publish ya. Jadi agak kesulitan sih menurut kami, jadi baku kejar-kejaran. Apakah memang dalam UAS itu semuanya wajib jurnal atau sebagian besarnya wajib jurnal, atau ada kriteria atau model lain untuk UAS-nya itu? Lalu yang ketiga tentang persiapan ujian proposal tesis. Nah, untuk konteks ini saya masuk dalam salah satu teman yang 30 orang yang disebut oleh Bapak Kaprodi tadi yang belum menerima SK dosen pembimbing. Nah, yang saya pertanyakan ini kan yang teman-teman yang sudah duluan terima dosbing itu kan jeda waktu dengan kami yang akan menerima ini kan cukup jauh.
apakah nanti pada saat seminar proposalnya itu waktunya disamakan atau waktunya berbeda? Kalau misalnya waktunya disamakan, sepertinya kami yang menerima dosen pembimbing belakangan itu agak kesulitan nanti untuk menyesuaikan waktunya. Nah, maksud saya, mungkin bagi kami yang terimanya tahap 2, itu juga waktunya nanti bisa diundur agar kami bisa mempersiapkannya lebih matang lagi. Saya kira itu 3 pertanyaan saya, Bapak Kapolri dan Sekprod. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Ahmad tadi eh, bertanya mengenai 3 hal ya. Pertama ada 1 atau 2 MK yang pembelajarannya tersendat ya, karena terkait dengan mungkin bentrok jadwal. Kemudian mengenai UAS ya, kemudian karena rata-rata dosennya barangkali mensyaratkan UAS itu diganti dengan publish di jurnal. Jadi apakah itu semua bentuknya yang ditekankan oleh Prodi? Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan proposal tesis yang dari gelombang yang pertama itu di bulan yang lalu, gitu, yang nanti ada SK lanjutan untuk 30, sekitar 30 mahasiswa. Apakah nanti waktu proposalnya atau seminar proposalnya itu bersamaan atau tidak? Nah, silakan Pak Ali untuk ditanggapi dari Pak Ahmad. Oke, yang pertama tentang 1-2 MK yang bentrok dengan jadwal lain ya. Jadi eh, di semester 3 ke depan mungkin nanti akan kami eh, teliti betul sebelum menetapkan jadwal ya. Ini terima kasih sekali atas sarannya karena ini perlu untuk perbaikan-perbaikan ke depan apa yang harus kami lakukan dan kami perbaiki baik itu masalah jadwal, masalah pemutuan ataupun masalah sarana dan prasarana ya. Itu nanti mudah-mudahan di semester depan itu pilar teman-teman nanti akan dilatih pilar ya, akan dilatih LMS yang baru di mana nanti teman-teman itu untuk Zoom meeting juga nanti tidak usah menggunakan Zoom meeting masing-masing atau Zoom meeting kelas. Tetapi itu sudah include di dalam LMS ya. Karena di LMS itu sudah ada untuk kegiatan sinkronus dan asinkronus, di mana Zoom meeting itu sudah disediakan di LMS itu sendiri. Tinggal nanti dosen akan mengatur jadwal di apa namanya jam berapa pada room berapa itu ya. Jadi itu. Terima kasih banyak ini atas sarannya Pak Jauhari ya. Nanti kami akan perbaiki semester depan agar satu dengan yang lain atau bentrok ini bukan hanya di kelas itu, tetapi di kelas yang lain juga tidak bentrok. Mahasiswa yang daftar di gelombang pertama itu 343, yang diterima kemarin itu baru 99 ya gelombang pertama. Dan di gelombang kedua yang daftar itu sudah 300 berapa Pak Ade? 320 ada? Ada sekitar segitu, Ya, sekitar Jum. sekitar 320-an ya. Nanti yang akan diterima mungkin kami juga masih menunggu instruksi dari Pak Rektor atau Pak Direktur Pasca ya, gitu. Jadi yang akan diterima untuk ada tingkat teman-teman semua berapa orang, tapi yang gelombang 1 itu sekitar 99 sudah kami terima ya dari pendaftar 343. Tuh. Lalu untuk UAS apakah jurnal atau soal? Kalau mengikuti kurikulum Merdeka berarti eh, menggunakan soal ya, tetapi kalau berbasis OBE itu menggunakan jurnal ataupun output-output yang lain, bisa book capster ataupun tugas-tugas yang lain. Jadi memang ada dosen yang menugaskan untuk membuat jurnal, silahkan teman-teman buat jurnal, tapi usahakan jurnalnya yang Sinta 3 kalau bisa ya.
Kalau Sinta 3 itu sudah menjadi persyaratan wajib bagi teman-teman ketika mau lulusan, itu ya. Jangan di Sinta 4, 5 atau yang belum terakreditasi atau baru berdiri. Tetapi kalau hanya untuk tugas, silakan saja ya. Nah, silakan saja teman-teman mau submitnya di jurnal yang belum terakreditasi atau mau Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, silakan. Tetapi untuk persyaratan wajib itu teman-teman ketika mau ujian tesis itu harus Sinta 3 itu ya. Itu sesuai dengan di pedoman akademik yang ditandatangani oleh Pak Rektor, pedoman akademik kita. Jika mahasiswa S2 mau lulus, maka dia harus menulis jurnal terindeks Sinta 3 dan sebagai penulis pertama ya. Sebagai catatan, sebagai penulis pertama, tidak boleh penulis kedua, ketiga, atau keempat. Itu. Maka dari itu eh, dosen-dosen yang menugaskan untuk menulis jurnal itu sebenarnya sedang melatih teman-teman semua agar terbiasa untuk menulis jurnal. Itu. Memang di awal kami juga menegaskan kepada teman-teman dosen untuk karena persyaratan wajib di Sinta 3 kami mendorong agar nanti teman-teman sudah terbiasa submit di Sinta 3 ya, Sinta 3 ya syukur-syukur ada di Sinta 2 gitu ya. Silakan saja. Makanya untuk teman-teman bisa nulis sesuai dengan template di jurnal, kami nanti akan membuat kegiatan academic writing gitu ya. Tujuannya agar teman-teman bisa connect dengan pengelola jurnal, terlebih itu menulis sesuai dengan template yang ada di jurnal masing-masing perguruan tinggi ataupun jurnal yang dikelola oleh selain perguruan tinggi ya. Ini sangat penting sekali bagi kita semua untuk belajar menulis jurnal nanti di academic writing yang akan diselenggarakan nanti ya apa namanya dengan menggunakan pola blended ya. Teman-teman di wilayah Cirebon silahkan boleh datang di kampus sambil lihat-lihat kampus. Nanti teman-teman yang di luar Cirebon atau yang jauh itu boleh menggunakan online ya. Karena kami akan sediakan dua fasilitas tersebut dan teman-teman itu wajib hukumnya mengikuti academic writing karena itu yang sudah ditentukan oleh Direktur Pasca sebelumnya juga mahasiswa S2 itu harus ikut academic writing gitu ya. Academic writing karena ini menjadi salah satu bagian untuk teman-teman bisa nulis di jurnal gitu ya. Menulis di jurnal itu sebenarnya kalau yang sudah terbiasa mudah, tetapi kalau yang belum terbiasa memang mengawali agak sulit ya. Perlu bimbingan teman yang lain yang sudah terbiasa. Jadi untuk UAS bisa berbentuk soal, bisa berbentuk tugas ya, Pak Ahmad Johari. Terbitnya boleh di jurnal yang tidak terindeks silakan, atau yang sudah terindeks juga silakan, karena itu sifatnya tugas. Dan kalau untuk yang wajib saya katakan tadi harus terindeks Sinta 3. Nah, untuk ujian proposal tesis itu bagi yang baru itu yang 30 orang itu tentunya kami juga akan menjadwal setelah yang 70 orang itu ujian. Yang 70 juga tidak mungkin ujian semua, Pak Ahmad ya. Karena mungkin bisa jadi ada teman-teman yang nulisnya cepat, ada yang lambat, ada yang ini tergantung bimbingan juga ke dosennya. Bisa jadi ada dosen yang belum meng-ACC sehingga kami juga belum menjadwalkan untuk ujian. Jadi sesuai dengan persyaratan, jika sudah di-ACC oleh tiap atau dosen pembimbing 1, pembimbing 2, maka kami akan jadwalkan, gitu ya. Akan kami jadwalkan. Jadi yang baru ini nanti ya sesuai bisa jadi kalau Pak Ahmad Johari bimbingan hari Rabu kita SK-nya dibagikan, lalu langsung bimbingan ke dosen pembimbing 1, pembimbing 2, dan langsung di ACC, maka bisa ikut juga ke yang SK pada tahap pertama ya.
Nah, silakan saja karena ini tergantung kita mana yang cepat, ya dia bisa cepat juga kuliahnya, itu ya, selesai cepat kuliahnya. Itu. Tapi kalau kan kadang ada mahasiswa yang agak santai, sehingga dia juga santai nanti selesainya. Kalau Pak Ahmad Jauhari ingin mengejar target wisuda di bulan 3 atau bulan 2 tahun depan, ya berarti sekarang sudah harus secepatnya membuat eh, proposal tesisnya, dan secepatnya di ACC oleh pembimbing 1, pembimbing 2, gitu ya. Kami akan jadwalkan, lalu kalau sudah diujikan, kami akan terbitkan izin penelitiannya, dan silakan meneliti sambil kuliah di semester 3, sambil nyusun bab 4, bab 5 ya. Nah itu di bab 4, bab 5 teman-teman semua bimbingan lagi ke pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kalau sudah di ACC, maka prodi akan meng-ACC untuk dilanjutkan ke ujian hasil tesis gitu ya, ujian hasil tesis. Jadi itu ya jawabannya. Teman-teman semua, mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Ade ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman atau memberikan saran. Oke, seperti itu ya Pak Ahmad Jauhari, Ya, Pak. penjelasan dari Prodi. Ya, intinya sebetulnya untuk UAS itu dikembalikan ke dosen. Jadi ada yang emang menargetkan berbasis proyek gitu ya, berbasis luaran. Ada juga yang berupa pemberian soal. Jadi Prodi itu tidak mewajibkan harus jurnal semua dalam setiap mata kuliah gitu. Tidak. Cuma yang diwajibkan oleh Prodi adalah satu jurnal untuk sebagai syarat apa melakukan ujian tesis ya, ujian itu untuk satu jurnal yang sudah terbit minimal di Sinta 3. Baik, mungkin yang lain silahkan eh, yang akan mahasiswa yang mau menyampaikan. Siapa izin, Mbak? Ya, Pak Muhammad Komarudin. Ya, Ya, silakan Pak. Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya yang terhormat Pak Kaprodi dan Pak Sekprod. Juga teman-teman sekawan seperjuangan angkatan pertama PJJ. Semoga ada kemudahan, kelancaran untuk kita semua. Mohon izin Pak, mewakili kelas A. Yang pertama kami mengaturkan terima kasih dan apresiasi sebanyak-banyaknya buat Pak Kaprod dan Pak Sekprod karena dosen-dosen di semester 2 ini alhamdulillah berkualitas Pak, walaupun internal gitu berkualitas luar biasa lah, mateng, kenyang. Kalau kalau kami rasakan di kelas A itu kenyang gitu, sampai petugasnya juga masya Allah kenyang gitu. Gitu, alhamdulillah. Hanya memang tadi sudah disampaikan masalah kendala jadwal sama ini kemarin itu teman-teman tadi itu teman-teman beberapa menyampaikan untuk masalah jadwal tuh tanggalan itu terkesan hitam semua Pak. Jadi nggak ada tanggalan merahnya gitu. Jadi beberapa dosen tuh kayak kemarin waktu Idul Adha ya hajar aja terus gitu. Idul Fitri hajar terus. Nah mungkin itu sih salah satu kendala. Tapi yang kedua juga eh, pendorongan ini ya berpikir kritis, membuat artikel ilmiah juga sangat bagus Pak ke dosen-dosen yang sekarang luar biasa juga hal itu melatih kami gitu untuk bisa menulis karya ilmiah baik jurnal ataupun nanti tesis yang sebagai big proyek kita. Itu makasih sekali dan selanjutnya makasih juga disampaikan untuk kemudahan ini Pak UAS karena memang kita kan kesulitan masalah portal itu kayak jadi beberapa dosen itu sekarang lebih fleksibel gitu. Yang terlambat bisa mengirimkan via drive. Nah itu luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Paling tadi mohon izin untuk evaluasinya barangkali apakah untuk PJJ itu tanggalannya hitam semua. Jadi kan dari kampus kan sudah ada edaran hari ini sampai tanggal sekian libur, tapi karena dosennya bisanya saat itu ajar gitu. Mungkin itu pertama. Terus yang kedua tadi ada titipan pesan dari teman-teman kelas A
ada mata kuliah peminatan itu Pak. Mata kuliah peminatan kira-kira skemanya itu seperti apa? Apakah sekelas nanti akan berbeda-beda gitu? Nanti kalau berbeda-beda itu konsumsi seperti apa dan seperti apa? Paling minta gambarannya aja. Sama yang ketiga, terakhir, yakni masukan. Karena memang kalau yang bersifat apa ya proyek gitu ya atau hasil ilmiah terutama mungkin itu akan membantu akreditasi kampus, barangkali bisa saran Pak, bisa izin gitu. Dosen juga kan sudah mendorong luar biasa buat kita nulis karya ilmiah. Barangkali nanti ke depan PJJ khusus yang pasca gitu bisa bikin ini sendiri, jurnal sendiri Pak. Jadi memudahkan gitu. Mahasiswanya kan saya yakin teman-teman walaupun PJJ hasilnya bagus-bagus gitu. Jadi bisa diterbitkan ke jurnal PJJ PAI S2 itu. Mungkin gitu tambahannya Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allah muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Komar ya. Ada beberapa hal tadi mengapresiasi juga proses pembelajaran dari dosen-dosen internal ya. Kemudian terkait dengan ini jadwal dosen itu seakan tidak ada kalender merah gitu ya. Semuanya apa hari aktif walaupun di secara kalender nasional itu hari libur. Kemudian usulan juga mengenai jurnal internal untuk prodi PJJ S2. Nah, oke, ini mungkin ada yang bisa disampaikan ya untuk jurnal internal itu kita sedang proses untuk mengajukan ISSN-nya ya. Nah, prosesnya itu lumayan lama untuk sekarang itu kalau dulu kan hanya beberapa minggu ya sudah diakses. Kemudian juga terkait dengan ininya web web jurnalnya harus juga berkoordinasi dengan Pustikomnya gitu. Nah, ini sementara di kampung jurnal sendiri eh, servernya itu masih perlu diupdate. Nah, jadi kita itu menunggu progres juga dari Pustikomnya. Oke, mungkin tanggapan Pak Ali, silakan Pak Oke, terkait. terima kasih. Memang untuk tanggal perkuliahan ya, walaupun libur, kadang ada dosen yang ingin masuk, itu kan kayak kemarin itu libur tahun baru ya, tahun baru Islam, tapi ada yang masuk. Memang karena kita ngambilnya Jumat, Sabtu, Minggu ya, jadi teman-teman semua ya memang harus ready di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu untuk ikut kuliah gitu ya. Tadinya kita mau setting itu Sabtu Minggu saja, tetapi kalau Sabtu Minggu ya mungkin nanti di semester 3 ini teman-teman paling jadwalnya Sabtu Minggu saja supaya atau mau Jumat Sabtu nanti tinggal ngomong saja ke Pak Ade itu ya. Sehingga nanti kita akan jadwalkan di Jumat Sabtu atau Sabtunya saja karena apa namanya? Untuk besok kan semester depan kayaknya semester ini hanya 4 mata kuliah atau 3 ya. Jadi cukup satu hari, misal di hari Sabtu saja sampai sore ya, sampai sore. Toh istilahnya hanya sinkronus 4 kali dan itu pun dalam 4 bulan itu kan berarti 1 bulan satu kegiatan sinkronus untuk tatap maya ya. Selanjutnya kan tugas semua itu kan tugas-tugas. Jadi bisa dikerjakan secara santai sambil bekerja ya itu. Lalu mata kuliah peminatan itu supaya tidak beragam nanti tetap kami fasilitasi ya. Kami fasilitasi ya kira-kira mata kuliah apa saja yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, artinya yang dibutuhkan oleh teman-teman guru di khususnya di bidang PAI ya, bidang PAI dan mungkin ada juga yang non guru, mudah-mudahan ini juga bisa mata kuliah ini bisa apa namanya membantu
kompetensi atau skill yang diharapkan oleh apa namanya teman-teman dan sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh Kemendikbud dan kurikulum yang ada di kampus kita sendiri karena turunannya dari apa namanya dari Kemendikbud Kemenag itu kita turunkan di kurikulum berbasis prodi di kampus kita sendiri dan MK-nya juga ada MK universitas, ada MK pasca sarjana dan ada MK prodi ya. Jadi itu nanti peminatan kita akan pilihkan mata kuliah tersebut yang relevan dengan kondisi kekinian dan kompetensi yang sesuai dengan kondisi global sekarang ya. Atau nanti tinggal ini ke Pak Ade dulu ya, atau ke saya boleh nanti. Yang ketiganya itu akreditasi kampus. Memang dokumen-dokumen dari teman-teman ini saya juga minta ya yang prestasi teman-teman dapat reward apa atau jadi dewan juri atau punya juara apa atau punya tulisan apa, tolong bisa dikirim ke Pak Ade atau ke tim ya atau ke saya langsung nggak apa-apa karena itu sangat membantu kami. Kami sedang isi borang ya. Mudah-mudahan borang kita bagus sehingga nilainya itu akan akreditasi prodi kita akan menjadi bagus ya. Dan kita juga sedang menunggu regulasi baru tentang akreditasi khususnya di PJJ ya, pendidikan jarak jauh karena tim Lamdik juga sedang menggodok regulasi itu sehingga sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, gitu ya, yang telah ditetapkan. Itu. Untuk jurnal kampus itu sebenarnya silakan teman-teman itu kalau mau submit jurnal di perguruan tinggi manapun bebas ya. Karena kalau terpaku pada jurnal di kampus itu mahasiswanya ada 130, jurnal di kampus itu kan berbeda-beda. Biasanya kalau tulisannya beda apa namanya eh, apa sih ya jurusan ya. Jurnal itu kalau beda pembahasan atau topik atau temanya biasanya ditolak atau ditolak. Misal jurnal PAI kita nulisnya masalah umum pasti itu ditolak. Harus sesuai dengan di jurnal khusus misal matematik, IPS, PAI atau manajemen atau tentang PJJ. Sebenarnya di kampus kita yang terkait dengan PJJ ada jurnal Indonesian Journal Education Cyber itu sudah dibuat dulu waktu saya sebagai Kaprodi PJJ S1 ya. Itu yang mengelola Pajaki nanti ini. Tapi kami saya dengan Mas Ade itu sudah telah mengajukan ya untuk jurnal baru khususnya di prodi PJJ PAI. Nanti teman-teman bisa menulis karyanya atau tugas-tugasnya bisa dipublish di jurnal tersebut ya, sehingga tidak usah nyari di jurnal yang lainnya, itu yang lainnya. Itu silahkan saja teman-teman bisa apa namanya bisa memasukkan tugas-tugasnya untuk diterbitkan di jurnal prodi ya. Tapi nanti perlu ada kolaborasi misal dengan dosen kita, dengan dosen yang lain sehingga akreditasi jurnal juga itu bisa terjamin ya dari lembaga yang lainnya. Nanti Bapak Ibu sekalian sebagai mahasiswa juga bisa masuk, misal kalau Pak Ahmad Johari misal tugasnya di Kemenag atau tugasnya di MTS, itu cantumkan MTS-nya gitu. Sehingga nanti ketika akreditasi maka itu akan tertolong sehingga akreditasinya itu akan bagus bukan hanya dari misal kampus kita. Walaupun mahasiswanya dari kampus kita tetapi boleh menggunakan nama lembaga lain gitu ya. Jadi tetapi itu juga tidak harus saya katakan tidak harus di jurnal kita. Boleh di jurnal yang lain yang ada di perguruan tinggi yang lain. Jadi itu ya penjelasannya. Saya kembalikan lagi ke Pak Ade. Oke, terima kasih ya. Ini terkait ini Pak apa Mas para mahasiswa ya. Terkait data akreditasi, saya sudah share eh, formnya untuk kebutuhan data apa saja yang
dibutuhkan dari teman-teman semua. Silakan pilih yang untuk mahasiswanya. Jadi di sana kan ada untuk dosen, kemudian teknik, dan mahasiswa. Nah, silakan formnya diisi, dilengkapi oleh teman-teman sehingga nanti menjadi rekognisi bagi prodi juga ya untuk disampaikan di pada borang. Kemudian barangkali satu lagi ya, Pak Ali, untuk evaluasi. Silakan teman-teman, perwakilan kelas boleh, atau ada hal-hal yang belum kita sampaikan bisa ditanyakan ya. Oh ya, untuk ini academic writing, uh, insya Allah di tahun ini ya akan diselenggarakan dan eh, alhamdulillah sudah disetujui juga anggarannya. Jadi untuk narasumber, kemudian apa kebutuhan panitia sudah di cover. Kecuali mungkin teman-teman itu mau datang langsung, ya, eh, ya itu untuk biaya perjalanannya itu masing-masing. Kemudian juga tidak ada fasilitas menginap ya Pak. Ada fasilitas menginap, betul. Nanti narasumbernya kita yang mencarikan ya. Kemudian pembiayaan untuk narasumber juga sudah tercover insya Allah. Jadi tidak perlu urunan lagi teman-teman. Sudah cukup jelas barangkali ya. Sudah cukup. Oke. Baik, alhamdulillah ya. Ya, ya, kita sudah menyampaikan beberapa hal terkait evaluasi, kemudian eh, tentang proposal tesis, lalu mengenai eh, hal-hal yang disampaikan tadi. Ya, semoga semuanya bisa memahami, kemudian eh, apa yang belum bergabung di Zoom mungkin nanti sama teman yang lain ya perwakilan kelasnya bisa disampaikan juga informasi-informasi yang diperoleh di dalam pertemuan kali ini. Dan terakhir Pak Ali untuk closing ya statement barangkali bisa menyampaikan sesuatu. Oke, teman-teman semua, agar teman-teman nanti kuliahnya tepat waktu di 4 semester, maka dari itu rencanakan sesuatu yang terbaik untuk masing-masing ya, yakni penerbitan jurnal, lalu penyusunan tesis itu sangat penting sekali karena itu bagian tugas akhir dari teman-teman semua ya. Jadi tentunya perlu keseriusan dan kedisiplinan dari teman-teman semua untuk mengatur waktu ya. Sebab kalau tidak bisa mengatur waktu, maka teman-teman itu pasti akan tertinggal, dan biasanya kalau sudah tertinggal itu akan memiliki rasa malas. Maka dari itu sesama teman sekelas itu bisa saling mengingatkan ya, bisa saling memberikan nasihat ketika dan juga bisa saling membantu. Ketika si A masalah teori belum ketemu atau belum dapat, maka
si B itu bisa menolong atau bisa mencarikan, bisa saling bahu-bahu antara teman satu kelasnya, dan bisa sebelum dikoreksi pembimbing, teman yang satunya juga mungkin bisa mengoreksi ya, sehingga itu akan lebih bagus lagi belum masuk ke pembimbing tesis ya. Jadi itu jaga kekompakan, jaga kekeluargaan, dan kuliah tepat waktu ya, jangan tertunda-tunda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, demikian ya teman-teman. Semoga semuanya bisa menerima dengan baik dan tetap jaga kekompakan, semangat, dan uh, kesehatan ya dimanapun Bapak Ibu berdomisili. Kita cukupkan uh, pertemuan hari ini ya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari saya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.